Bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita yang resek? Dia janji mau bayar utang, tapi selalu mengingkari. Sementara dia bikin status jalan-jalan, makan-makan, tiap hari ketemu terus karena di samping rumah. Apa kita tetap menyapa, ramah seperti biasa atau cuek saja? Mohon tausiahnya. Tetangga yang resek itu yang piye? Tetangga yang resek. Resek itu apa toh, Ustaz? Tidak tahu. Nah, bahasa kekinian ini. Tetangga yang apa ini? Resek ini apa? Definisi resek ini apa? Ini generasi milenial. Nah, ini bahasa masa kini. Yang resek ini pokoknya sing nganyelke gitu ya. Tadi diberi contoh, janji mau bayar hutang, tetapi janjinya tidak ditepati. Setiap saat malah justru posting jalan-jalan kemana-mana. Nah, sikapnya bagaimana? Ya sudah, tagih terus. Karena janji mau bayar hutang, tagih dengan cara yang santun. Namun ya, tagih dengan cara yang santun. Mohon maaf, kemarin janjinya bayar hutang, kok belum terbayar, saya segera butuh uang itu. Nah, kalau katanya tidak punya uang, lah kok setiap saat jalan-jalan ke tempat ini, ke tempat itu, apa tidak butuh biaya? Ya siapa tahu dia jalan-jalannya mau dijak, tidak mengeluarkan biaya. Ya husnudzonnya begitu, maka ditanyakan terus. Jangan ngenengke, sopo aruh terus. Jangan ngenengke. Lawang kalau ada yang mulai mendiamkan kita saja, memutus silaturahim dengan kita, Nabi bersabda, silman qata'aka, sambung orang silaturahim denganmu. Ini perintah Nabi, suri toladan kita. Kalau ada teman, saudara yang memutus hubungan silaturahim dengan kita, jangan dituruti. Kita menginginkan kebaikan di hadapan Allah. Nah, Nabi bersabda, wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Kalau ada dua orang yang berselisih, maka yang paling baik di antara keduanya siapa dulu yang memulai sopo aruh dulu, memulai salam dulu, menyambung dulu. Maka jangan gengsi, jangan pegang ego terus sehingga malu untuk atau gengsi untuk menyambung silaturahim orang yang sudah memutuskan hubungannya. Nah, jenengan pilih gengsi atau pilih kebahagiaan di sisi Allah. Meski sulit untuk nyopo aruh sik, padahal yang memutus hubungan itu sana, kok kita yang diperintah untuk memulai nyambung, padahal ora memulai, sing memulai sana, itu memang sulit. Tetapi balasannya surga di hadapan Allah itu dianggap yang paling baik. Nah, maka Nabi bersabda, silman qata'aka, sambung orang yang memutus tali silaturahim denganmu. Nah, kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, beliau sebagai suri tauladan kita, salah satu perintah beliau seperti ini. Kita diperintah untuk menyambung silaturahim orang yang memutus. Bukan kita yang memutus, tetapi orang itu memutus hubungan dengan kita. Jangan kita ikuti dengan ikut-ikutan memutus hubungan silaturahim. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, kita yang nyambung. Sekalipun dia yang memutus. Wa'ti man haramak. Beri orang yang mengharamkan untuk memberimu sesuatu. Mungkin karena sedang terjadi masalah,
Kemudian orang itu bersumpah pada dirinya, wes ora sudi ngekei kowe, enggak sudi ngasih kamu apapun. Nah kita jangan ikut-ikutan, orang mbok kei rapaten aku ya ora sudi ngekei kowe. Jangan begitu. Kalau ada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepada kita, lah kita yang memberi kepada dia. Karena kita menginginkan kebaikan dunia akhirat, menginginkan ridho Allah. Wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang menzalimimu, yang berbuat salah kepadamu, maafkan sekalipun orang itu belum minta maaf. Ini kebaikan-kebaikan agama. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, balas perilaku buruk orang lain terhadap dirimu dengan perbuatan yang lebih baik. Ini perintah agama, perintah Allah. Sudah menjadi konsekuensi kita menjadi seorang muslim. Kalau tidak mau membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka jangan jadi seorang muslim. Karena perintah Allah bagi setiap hambanya yang beriman, ya, dia ada orang berbuat buruk kepadanya, maka dia balas dengan perbuatan baik. Maafkan sebelum dia minta maaf. Atau seandainya pun tidak minta maaf, tetap kita maafkan. Ya, urusan dia yang menyalahi kita itu tidak minta maaf, nanti urusan dia kepada Allah. Yang jelas kita maafkan karena kita menginginkan kebaikan di sisi Allah. Nah kalau tadi janji mau bayar hutang, kok belinjani terus, ya diingatkan terus. Nah memang kadang sekarang ini itu kalau mau hutang itu koyone apik tenan. Setiap saat moro, setiap saat WA atau telepon nanyakan kabar. Begitu wes disilihi, sudah menggunakan, tiba giliran untuk mengembalikan, pura-pura tidak kenal. Pura-pura tidak kenal. Yang dulu setiap hari bisa 3-4 kali WA atau telepon, sekarang seminggu sesasi rung karuan sepisan WA. Bahkan mungkin nomor yang meminjami tadi wes diblokir. Kenapa diblokir? Karena takut kalau ditagih. Kalau ndelalah ketemu ditagih, tidak sedikit. Dulu orang yang mau hutang sedang butuh-butuhnya itu halusnya luar biasa. Baiknya luar biasa. Tutur katanya halus sopan luar biasa. Namun giliran ditagih menjadi kasar. Lah koyo-koyone saya sing rekoso kan sing nyili. Dia minta uangnya sendiri saja seperti itu sampean. Sampai seperti itu. Yang ditagih marah-marah, misuh-misuh, caci maki. Iya. Aku ki ngerti. Utang iki kudu disaur, engko tak saur. Kapan? Engko nek duwe. Nah, sedangkan kalau punya dipakai untuk jalan-jalan. Jane ya ora lupa, ya ingat betul masih punya hutang. Ning untuk nyaur utang itu eman-eman. Jangan dikira sepele masalah hutang. Hutang ini bisa menjadi penghalang seseorang masuk dalam surganya Allah. Ibadah pahala sholatnya bagus, pahala puasanya bagus, pahala amal-amal soleh yang lain bagus, namun masih punya hutang, terhalang surganya. Nabi kita bersabda, man mata wa huwa bariun minal kibri wal ghululi wadaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, meninggal, sedang ketika meninggal dia terbebas dari al-kibr, kesombongan. Dia dalam arti tidak sombong. Dan saat dia mati selain terlepas dari kesombongan, dia juga
terbebas dari pengkhianatan janji. Artinya kalau punya janji atau amanah yang diberikan kepadanya selalu ditunaikan dengan baik. Di samping itu, ketika dia mati dia tidak punya hutang, maka jaminan dari Nabi dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, orang yang mati dalam hatinya ada sifat sombong, baik sombong karena kedudukan, karena pangkat, karena harta, karena pekerjaan, atau karena ilmunya, atau karena yang lain-lain. Dia mati masih punya sifat sombong, maka dia la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Dia mati masih punya sifat ghulul, suka mengkhianati janji, berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka bukan dakhalal jannah, yang terjadi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Begitu pula orang yang mati kok masih menyimpan atau menyisakan hutang belum selesai, sekalipun pahala-pahala sholatnya, amal-amal solehnya bagus, namun hutangnya masih belum terbayarkan sampai dia mati, kemudian tidak dilunasi oleh ahli waris yang masih hidup, maka terhalang surganya. Hati-hati dengan hutang. Ya, penake ning donya ora sepiro. Sekarang hutang 1 juta, besok atau lusa wis entek, ning itu ditanggung sampai akhirat. Kalau tidak terbayar, maka surganya menjadi terhalang. Hati-hati, karena hutang ini hablum minan nas. Hutang uang yang sesama manusia itu kaitannya dengan manusia. Maka selama manusia itu tidak mengikhlaskan, ya selama itu pula Allah juga tidak memaafkan. Kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau urusan dengan Allah, langsung dengan Allah. Tapi kalau ada urusannya dengan manusia, selama manusia itu tidak memaafkan atau tidak mengikhlaskan, maka Allah juga tidak akan memaafkan dan tidak mengikhlaskan. Nah, maka mumpung masih hidup, ya, bisa jadi husnudon saja tetangga tadi lupa tenan, maka diingatkan dengan cara yang santun, tidak perlu diceritakan kepada tetangga kanan kirinya yang lain bahwa fulan atau fulanah itu masih punya utang pada saya, janjinya nyaur, janjinya mengembalikan, tetapi ya 10 kali berjanji, 20 kali mengkhianati. Ya, maka hati-hati dengan fulan atau fulanah. Nah, tidak perlu diceritakan seperti itu. Cukup ditemui sendiri 4 mata. Terus ingatkan dengan cara yang santun. Ya, ingatkan dengan cara yang santun. Ya, kita sebagai orang Islam, maka mari kita memahami, saat seseorang itu meminjamkan uangnya kepada kita, bukan berarti dia tidak butuh kepada uangnya. Bukan berarti dia tidak mempunyai kebutuhan. Dia punya. Tetapi karena ingin meringankan, ingin menolong beban saudaranya, maka saat itu dia meminjamkan uangnya. Karena pada saat itu kebetulan ada kelebihan rezeki yang Allah berikan. Namun bukan berarti uang yang dipinjamkan itu tidak dia butuhkan. Suatu saat dia butuhkan, mungkin untuk kebutuhan makan minum keluarganya, biaya pendidikan anak-anaknya, untuk kesehatan dirinya dan keluarganya. Kita tidak tahu kebutuhan saudara kita. Ya, maka sebagai seorang muslim, pegang janjinya. Kalau janjinya mengembalikan 1 bulan, ya 1 bulan usahakan kembalikan. Kalau ternyata selama 1 bulan sudah berusaha dengan maksimal, kok belum ada, mungkin baru ada sebagian, jalin komunikasi yang baik. Berikan sebagian, nanti sisanya kalau Allah sudah berikan lagi. Yang penting jalin komunikasi.
Jangan ketemune mung arep utang, bar utang ngilang. Nggak tahu rimbanya kemana. Engkau butuh meneh, ngerti-ngerti, jedul lagi. Terus alasan macam-macam dikemukakan. Sing mau silaturahim lah, sing kangen lah, sing inilah. Lah kalau kangen, kalau mau silaturahim, wingi-wingi ning ngendi gitu. Nah, setelah itu intinya yang kedua, ini saya sedang tertimpa alangan, ini. Nanti nek dikei ilang meneh gitu. Nah, orang yang seperti itu hobi ngutang, tidak hobi nyaur. Maka kalau saudara melihat tetangga kanan kiri hobine mengutang tok, ra hobi nyaur, lah nanti nek utang lagi tidak perlu diberi. Karena itu hobi ngutang, tidak hobi nyaur. Ngutang sini, ra iso mbalekke. Jane bukan kok ra iso, tidak punya niat balekke, eman-eman. Punya uang tidak untuk nyaur, digunakan untuk yang lain, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, nanti untuk kebutuhan yang lain, ngutang sini lagi, tetangganya yang lain, ngutang yang lain. Mungkin kalau di kita, ngutang saudara ngaji ini, engkau terus ngendok. Besok ngutang di sana, sedulur ngaji yang ada di sana, di cabang lain. Besok di sana, wes numpuk utang. Maka diingatkan, ditagih bahwa utang ini penghalang surga. Jangan mutus komunikasi. Nanti nek jenengan gak sopo aruh ya ora dibayar. Tetangganya seneng, wah wis didiamkan, alhamdulillah, berarti utangnya ora disaur, sudah disopo aruh diingatkan. Tawasau bil haq. Ingatkan dalam kebenaran. Yang hak itu orang yang hutang kewajibannya nyaur. Nah, jenengan yang dihutangi, ya sudah, kalau memang dibelanjani terus janjinya, ya jangan bosan-bosan untuk mengingatkan. Terus tagih secara santun. Mungkin pekan ini belum punya, mungkin husnudon 2 minggu lagi baru punya. Terus begitu. Ya, ada lagi.